Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Bali. Iya, Bali yang kita kenal itu. Bali adalah salah satu pulau yang terletak di bagian timur wilayah Indonesia. Bali dengan berbagai macam keunikan dan kekhasannya mendapatkan berbagai julukan dari masyarakat dunia. Bali adalah Pulau Dewata. Pulau sebagai tempat tinggal para dewa-dewi dalam ajaran umat Hindu. Bali adalah pulau surga. Keindahan alam yang bercampur padu dengan kearifan lokal budayanya membuat Bali bagaikan kepingan surga yang tidak akan ditemui di tempat lainnya. Bali adalah pulau seribu pura. Pulau yang kental akan ajaran agama Hindu membuat Bali menjadi pulau yang dikelilingi oleh berbagai pura di seluruh penjuru arah mata angin. Bali juga dijuluki sebagai the morning of the world. Julukan yang pantas diberikan pada pulau dengan keindahan mentari paginya. Julukan-julukan tersebut dapat tercermin dengan begitu jelas melalui upacara Hari Raya Nyepi. Nyepi, budaya Bali yang syarat akan agama. Sebagai hari raya suci umat Hindu, keberadaan Nyepi tentu tidak akan terlepas dari sejarah panjang yang terjadi di India. Yang pertama asal-usul. Nyepi itu merupakan perayaan terhadap penobatan seorang raja di India namanya Kaniska pada tahun 78 Masehi. Itu sebabnya Nyepi itu sekarang mundur 78 dibandingkan dengan tahun Masehi. Nah, kemudian mengapa dirayakan secara khusus? Karena Raja Kaniska lah yang berhasil menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat yang semula terpisah oleh aliran keagamaan, oleh keyakinan masing-masing, terutama ada dua agama besar yaitu Hindu dan Buddha. Nah, dengan keberhasilan daripada Raja Kaniska menyatukan itu, maka berkembanglah kemudian konsep penyatuan Siwa dalam kurung Hindu dengan Buddha dan ada dalam hubungan yang sangat harmonis dengan toleransi yang sangat tinggi. Hingga saat ini, pelaksanaan Hari Raya Nyepi tetap dilestarikan hingga ke runtutan-runtutan penyertanya. Kemudian rangkaiannya apa? Nah, rangkaian Nyepi itu lebih banyak terkait dengan kebudayaan. Di negara-negara lain, di India,
atau di Jawa, berbeda dengan di Bali. Kalau di Bali, rangkaian itu panjang sekali, tetapi sekali lagi inilah keunikan daripada agama Hindu di Bali yang mengalami klimaks, kemudian langsung klimaks yang terakhir. Salah satu klimaks yang saya katakan tadi adalah malam harinya pada waktu ngerupuk itu luar biasa, hura-hura dengan semua suara, semua emosi keluar. Tapi begitu jam 12 malam atau jam 00, mati semuanya, sepi. Itu manusia harus bisa begitu. Dari hura-hura, tiba-tiba kalau sepi keadaannya, kita bisa menyepi. Itu klimaks. Tetapi sebenarnya sebagaimana saya katakan tadi terkait dengan budaya, nyepi itu selalu dirangkaikan dengan melasti. Melasti itu apa? Melasti itu bukan memandikan dewa ke laut, tidak. Melasti itu adalah membersihkan sarana upacara, apakah pratimo, apakah tapaka dan sebagainya. Kemudian itu dibersihkan, sekaligus juga kita mencari tirta amerta ke tengah laut. Karena dalam budaya Bali, tirta Sanjiwani, tirta Kamandalu, tirta amerta itu ada di Telenging Segara. Nah, baguslah kalau kita melasti ke Segara. Bukan memandikan dewa ya, tapi mencari tirta amerta. Jadi itu rangkaiannya. Iya, perayaan Nyepi diawali oleh prosesi melasti. Upacara melasti juga disebut dengan meles atau megies. Upacara ini dirayakan 3 hari sebelum perayaan Nyepi, tepatnya pada Penggalong 13 bulan Ciatra Sasih Kesanga. Melasti ditandai dengan umat Hindu yang berbondong-bondong membawa segala bentuk sarana persembahyangan di pura menuju sumber tirta amarta atau air suci kehidupan seperti pantai ataupun danau. Upacara melasti memiliki makna yang cukup dalam sebagai bentuk penyucian dari segala kekotoran atau letah di alam semesta Buana Agung dan dalam diri sendiri Buana Alit. Hal tersebut dilakukan dengan membasuh muka atau menyentuh air sebagai simbol membuang segala karma buruk. Melasti dilakukan sebagai bentuk permohonan kepada Ida Sang Yang Widiwasa agar seluruh umat Hindu mendapatkan anugerah berupa kekuatan dalam menjalankan Hari Raya Suci Nyepi. Runtutan perayaan Nyepi selanjutnya ialah Taur Agung Kesanga dan Pengerupukan. Upacara ini jatuh pada Tilem Sasih Kesanga. Taur Agung Kesanga menyimpan sejarah dan nilai tradisi yang sangat kental dengan perayaan Hari Suci Nyepi. Menurut Lontar Hyang Aji Swamadala, upacara ini merupakan bentuk upacara Butayatnya yang bertujuan bagi kesejahteraan alam semesta hingga lingkungan. Taur Agung Kesanga biasanya dilakukan pada tengah hari atau tengai tepat di perempatan sebagai titik temu ruang dan waktu. Lalu, pecaruan selanjutnya akan diadakan di masing-masing rumah. Prosesi pecaruan biasanya diikuti oleh berbagai kegiatan, dimulai menyebar nasi Taur Agung, memborobori rumah dan pekarangan, menyemburi rumah dan pekarangan dengan mesiu, serta memukul segala benda untuk mengeluarkan bebunyian dan kegaduhan. Tahap tersebut dilakukan untuk mengusir buta kala dari lingkungan rumah.
Hingga tibalah pada saat yang paling dinantikan oleh seluruh umat manusia, yakni malam pengerupukan. Malam pengerupukan ditandai dengan pawai ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh sendiri merupakan patung besar yang menyerupai butekale yang diarak mengelilingi desa. Proses pengarakan ini bertujuan untuk menyerap segala energi negatif di lingkungan dan kemudian meleburnya melalui pembakaran ogoh-ogoh. Dan pada akhirnya sampailah kita dalam perayaan Hari Raya Nyepi. Nyepi jatuh pada pinanggal pisan saseh kedasa. Pada hari raya Nyepi tidak ada kesibukan ataupun aktivitas manusia pada biasanya, di mana umat Hindu akan melakukan catur brata penyepian atau 4 larangan penyepian yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Suasana malam Nyepi akan tampak sangat sepi, bak kota mati, tanpa lampu, dan tanpa kebisingan. Ya, seluruh anjuran dan tata aturan dalam Nyepi tentu memiliki makna tersendiri. Berkaitan dengan ini, maknanya apa? Tujuannya apa sih Nyepi ini? Tujuannya adalah mengintrospeksi diri. Dan kalau ada kesalahan, misalkan ya Tuhan ya gitu ya, kita dalam hati tolong perbaiki kami gitu ya, jangan kami ada emosi. Nah, disinilah tujuan utama introspeksi diri. Kemungkinan kita pada sebelumnya selalu ada marah atau membenci orang, nah itu yang dikembalikan ke titik nolnya gitu. Jadi dan kita sudah yakin bahwa perbuatan kita yang sebelumnya yang salah ya kita bisa perbaiki berikutnya. Sebagai pondasi dan pegangan dasar dalam menjalankan kehidupan di Bali, ajaran Trihitekarana tidak melepaskan kaitannya dengan perayaan Nyepi di Bali. Trihitekarana sendiri berarti 3 penyebab kebahagiaan yang terdiri dari parayangan, yang bermaksud hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa sebagai pencipta. Pawongan ialah hubungan baik dan harmonis antara manusia dengan sesama. Serta yang terakhir ialah palemahan, yang berarti hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan sekitar. Ketika Nyepi dilaksanakan di Bali, maka berbagai nilai tradisional di Bali, apakah Trihitekarana, apakah Sakerti, apakah Trikayo Parisuda, semuanya menjadi satu kesatuan, menjadi badan daripada jiwa yang bernama agama. Dengan demikian, setiap perayaan di Bali itu selalu mengaitkan hubungan manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia, manusia dengan sesama, manusia dengan Tuhan dan sebagainya, selalu terjadi. Bahkan kalau Nyepi itu bukan saja manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan makhluk-makhluk lainnya, dengan buta. Makanya Nyepi, sebelum Nyepi dilakukan budayanya. Kemudian sebelum budayanya dilakukan mengambil titah amerta ke laut yang disebut melasti. Dan seterusnya, banyak sekali rangkaiannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan singkat,
perayaan Hari Raya Nyepi di Bali dengan segala rangkaiannya adalah implementasi real daripada berbagai nilai-nilai ajaran tradisional, apakah itu Trihita Karana, apakah itu Sadkenti, apakah itu Trikayo Parisuda, apakah itu Ruwo Bineda, macam-macam lainnya. Jadi budaya itu menjadi pembungkus daripada agama, yaitu agama Hindu. Tapi jiwanya tetap Hindu ya, jiwanya tetap agama Hindu, kemudian dibungkus dengan badan yang bernama budaya. Indahnya pemaknaan Hari Raya Nyepi tidak terlepas dari ajaran Trihita Karana yang menjadikannya sebagai sebuah model bagi seluruh negara di dunia dalam menjalankan World Silent Day yang digagas oleh PBB. Silent Day atau Hari Hening Sedunia merupakan sebuah gerakan yang dilakukan untuk mengurangi aktivitas yang mengeluarkan sumber daya seperti menyalakan listrik atau mengendarai kendaraan bermotor dalam jangka waktu selama 4 jam yang dimulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 14 siang. Gagasan terkait World Silent Day bermula pada pertemuan Konferensi Lingkungan Hidup Internasional UNFCCC pada tahun 2007, di mana pada konferensi tersebut tidak hanya melibatkan pihak UNFCCC, tetapi juga melibatkan gabungan lembaga masyarakat Bali. Karena World Silent Day itu sendiri hadir sebagai gerakan yang terinspirasi dari kearifan lokal budaya Bali, yakni Nyepi. Secara singkat saya katakan, sebagai orang Bali, sebagai orang Hindu, saya sangat bangga seandainya nilai-nilai Nyepi disebarluaskan ke dunia, termasuk praktek Nyepi Silent Day itu bisa diadopsi oleh dunia. Nama Bali akan semakin tinggi dan kita sebagai orang Bali, sebagai orang Indonesia berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di dunia ini. Menurut pendapat saya ya, jadi ini sangat positif sekali untuk dirayakan oleh negara kita ya, terutama oleh dunia. Kenapa demikian? Sebab dengan Nyepi di sini hati nurani kita bersih, alam semesta itu menjadi bersih. Karena apa? Karena kita tidak keluarkan, itu intinya. Tidak ada aktivitas. Jadi tidak ada aktivitas, tapi kita pemujaan pada Tuhan selalu. Nah, berkaitan dengan ini juga sangat bagus sekali. Misalkan ada periode-periode tertentu dilaksanakan Nyepi ya, oleh dunia maupun oleh negara kita misalkan gitu. Nah, itu harapan Bapak sih ada demikian, sehingga pada saat kita melaksanakan itu tidak ada pencemaran udara, itu ya, tidak ada pencemaran udara. Yang utama itu di kota-kota besar. Kalau di perdesaan ya setiap hari udah penghijauan itu udah bagus ya, udaranya udah bersih. Tapi kan untuk di kota-kota besar ini sangat perlu sekali untuk melaksanakan itu. World Silent Day diadakan setiap tanggal 21 Maret. Setelah mampu mengumpulkan sekitar 10 juta tanda tangan pada tahun 2012, membuat World Silent Day berhasil disahkan secara resmi sebagai Hari Internasional oleh PBB.
Keberadaan World Silent Day tentunya memberikan dampak yang positif bagi Indonesia, khususnya Bali, di mana Indonesia terkhusus Bali akan semakin dipandang, akan semakin dikenal di mata dunia internasional. Selain itu, citra Indonesia akan semakin baik dipandang oleh masyarakat dunia dalam keberhasilannya menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut tentu sejalan dengan hasil penelitian oleh BMKG yang menyatakan dari segi ilmiah, jadi kita bisa merasakan bahwa alam itu, bahkan perkotaan itu sendiri hilang dari aktivitas manusia atau anthropogenic noise. Jadi kebisingan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti getaran-getaran mesin, kendaraan, kemudian lampu, suara itu tidak ada selama 24 jam. Nah, hal itu membuat alam beristirahat, khususnya di perkotaan itu sendiri. Jadi kita bisa merasakan alam yang sesungguhnya. Jadi melakukan pengamatan secara terus-menerus 24 jam, termasuk pada saat Hari Raya Nyepi. Nah, kenapa langit itu cerah? Apalagi kalau malam hari ya, kita lihat secara visual memang lebih cerah, itu karena minimnya polusi cahaya yang ditimbulkan oleh lampu-lampu yang dihidupkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Maka dari itu, Nyepi sebagai perayaan yang menginspirasi dunia tentu sangat penting untuk dilestarikan dan dijaga, terutama oleh generasi muda sebagai aset kebudayaan yang mampu membawa dampak positif bagi Indonesia dan untuk dunia. Sebetulnya generasi muda Bali itu memiliki PR yang sangat banyak ya untuk melestarikan budaya, terutama saat ini kita hidup di era modernisasi, di era globalisasi yang semuanya gitu sudah dikepung oleh teknologi, arus informasi yang dapat diakses dengan mudah ya dari internet, YouTube, sosial media dan sebagainya. Dan seringkali tradisi itu ditinggalkan karena dianggap hanya sebagai mitos gitu. Mitos itu dianggap sebagai omong kosong yang tidak ada maknanya. Tapi sesungguhnya kalau kita gali lebih dalam, kita mencoba untuk mendekati gitu ya, mitos gitu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, itu merupakan sebuah pesan yang maknanya begitu mendalam. Di Bali kan kita punya banyak sekali mitos. Salah satunya itu adalah mitos Tenget gitu ya. Tenget itu saat ini dimaknai sebagai sesuatu yang horor gitu, sesuatu yang menyeramkan. Padahal kalau kita berusaha untuk membongkar kenapa sih harus ada kata Tenget itu diwariskan oleh nenek moyang kita gitu, itu adalah sebagai sebuah cara nenek moyang kita menyampaikan pesan kepada generasi penerus itu bahwa kita harus menjaga hubungan yang baik dengan alam sekitar, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian dengan alam, gunung, sungai dan lautan dan sebagainya kan. Karena kalau kita melihat di Bali Tenget itu kan kita jadi takut ya. Tenget itu artinya tabu, nggak boleh melakukan sesuatu di tempat itu karena dia sakral sesungguhnya, sacred ya. Tapi sekarang kan karena ada sesuatu yang menghuni di sana, biasanya makhluk yang jahat begitu kan. Padahal sebenarnya tidak. Kalau kita melihat, oh ternyata nenek moyang kita, leluhur kita sudah berusaha dengan sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan tersebut ya, bahwa pesan untuk bersikap arif gitu, dengan alam, dengan semesta itu sudah disadari oleh mereka sejak jauh hari. Dan itu tertuang dalam banyak sekali mitos di Bali, dan generasi muda Bali itu sesungguhnya harus mulai berpikir ya, ada apa di balik mitos yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, ada pesan apa yang terselip di sana. Saya pikir itu ya khususnya untuk generasi muda di Bali. Iya,
Generasi muda memang memiliki tugas dan kewajiban untuk melestarikan budaya Bali, khususnya Nyepi. Kita sebagai generasi muda Indonesia, generasi muda Bali, perlu bangga terhadap budaya kita yang telah diadopsi oleh dunia internasional dan tertuang dalam World Silent Day.